Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Praja Muda Franciscus Tan Mamana Tarigan, NPP 330175 dari kelas D4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik, baik itu dari pengertian hingga undang-undang yang mengatur tentang pelayanan publik. Langsung saja. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dikatakan jelas bahwa ruang lingkup pelayanan publik itu sendiri terdiri dari barang, jasa, dan administratif. Pelayanan barang yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan ataupun pengolahan bahan berwujud fisik, termasuk distribusi dan penyimpanannya kepada konsumen langsung. Contoh jenis pelayanan ini berupa pelayanan listrik, pelayanan air, dan sebagainya. Lalu ada pelayanan jasa, di mana jenis pelayanan ini merupakan suatu pelayanan berupa penyediaan sarana maupun prasarana serta penunjangnya, seperti jasa pemeliharaan kesehatan, jasa pendidikan, jasa transportasi, jasa pengurusan pensiun, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada pelayanan administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan akan menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Lalu, bagaimana model pelayanan publik itu sendiri? Pelayanan publik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ada Old Public Administration, di mana konsep administrasi publik ini berfokus pada efisiensi dan hierarki kecenderungan birokratik. Konsep ini menekankan pada peraturan dan prosedur yang ketat dalam pengambilan keputusan serta pemisahan antara politik dan administrasi. Intinya konsep ini berpegang teguh pada pemerintahan. Lalu yang kedua ada New Public Administration. Berbeda dengan Old Public Administration yang dimana konsep itu memegang teguh pemerintahan, sedangkan New Public Administration ini sudah mulai fleksibel, adaptif, dan membuka respon terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat, sehingga pengambilan keputusan serta pemisahan antara politik dan administrasi lebih fleksibel lagi. Lalu yang ketiga ada New Public Service. Paradigma ini berdasarkan atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga peran pemerintah dalam model pelayanan publik ini mengkombinasikan antara nilai-nilai yang ada pada pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu, apa saja prinsip pelayanan publik itu sendiri? Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing. Sehingga ditetapkanlah prinsip-prinsip pelayanan publik. Terdapat 10, yaitu yang pertama ada kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, kenyamanan, serta yang terakhir, kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik.
Lalu kita masuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik. Seperti yang dikatakan tadi, pelayanan publik harus menetapkan standar-standarnya, sehingga pada PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dikatakan bahwa standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Lalu, apa saja jenis standar pelayanan minimal ini? Terdapat 6, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan yang terakhir ada sosial. Demikian presentasi atau pemaparan materi yang dapat saya lakukan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Shalom.